Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada poin ke-50 di halaman 45, was sunnatu fit tasyahhudil awwali wal akhir al isyaratu bis sababah al yumnah biduni inhina'in wala tahrikin. Yang sunnah tatkala tasyahud awal dan tasyahud akhir, al isyarah bis sababah al yumnah, berisyarat dengan telunjuk kanan, biduni inhina, tanpa ditundukkan seperti ini, wala tahrik, tidak pula tahrik seperti ini. Jadi dia isyaratnya normal seperti ini, tanpa harus ditundukkan seperti ini. Karena sebagian orang menyatakan tidak seperti ini, tapi tundukkan, dengan meyakini dia tundukkan ini, inilah yang sunnah. Tidak pula digerak-gerakkan. Alasannya, adapun kalau masalah inhina disebutkan lafadznya bahwasannya Nabi SAW dulu ketika beliau tasyahud, rafi'an bi usbu'ihi as-sabbabah, beliau mengangkat jari telunjuk tadi, qad hanaha syai'an, sungguh beliau agak ditundukkan sedikit. Jadi diangkat seperti ini, kemudian tapi ditundukkan, ya. Jadi bukan lurus, tapi agak nunduk sedikit. Namun lafaz seperti ini la tasbut, tidak sabit, tidak sahih. Faqad waradat fi hadits Wa'il bin Hujr 'inda Ahmad wa Abi Daud, ada dalam riwayat Wa'il bin Hujr, riwayat Ahmad dan Abu Daud, wa ghairihima, dan selain keduanya, min tariqi Malik ibni Numair al-Khuzai an abihi, dari jalan Malik bin Numair al-Khuzai dari bapaknya. Namun wa Malik ini lam yarwi anhu ghairu Isam ibnu Qudamah. Namun si Malik ini tadi tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang perawi. Siapa itu? Isam ibnu Qudamah. Nah, si Isam ini ibnu Qudamah ini tadi meriwayatkan dari dia. Walam yu'sar tausiquhu an ghairi bin Hibban, dan juga muridnya cuma satu, plus lam yu'sar tausiquhu, tidak didapati, tidak ditemukan ada yang merekomendasi dia, mentausiq dia, kecuali Ibnu Hibban. Sebagaimana yang antum ketahui, Ibnu Hibban termasuk yang mutasahilin. Wa qala ad-Daruqutni, berkata al-Imam ad-Daruqutni, yu'tabaru bihi, ya, yu'tabaru bihi. Wa qala Yahya al-Qattan, berkata Yahya al-Qattan, la yu'raf haluhu, tidak diketahui halnya dia. Wala rawa an nabihi ghairuhu, dan tidak ada yang meriwayatkan dari bapaknya kecuali dia saja. Bapaknya juga sama. Wa qala adz-Dzahabi fil Mizan la yu'raf. Al-Imam adz-Dzahabi menyatakan dalam Mizanul I'tidal, la yu'raf. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fit Taqrib maqbulun. Al-Hafidz menyatakan maqbul. Apa maqbul maknanya? Dia maqbul itu dhaif yasir. Maknanya maqbul intubi, dia diterima riwayatnya kalau ada penguat. Makanya tadi al-Imam Darqutni menyatakan apa? Yu'tabar. Apa makna yu'tabaru bihi? Bisa dijadikan penguat, ya. Yang namanya yu'tabaru bihi bisa dijadikan apa? Penguat. I'tibar bisa dipakai untuk i'tibar. Wa qala fil Isabah, Al-Hafidz menyatakan dalam kitab Al-Isabah, huwa tabi'i majhulul hal, dia tabi'i yang majhul hal. Wa qala Syekh Al-Albani rahimahullah taala fi Tamamil Minnah, Syekh Al-Albani dalam kitab Tamamul Minnah beliau mengatakan, walam ajid haniyal usbu' illa fi hadal hadis, aku tidak mendapati
penundukan telunjuk kecuali pada hadis ini saja. Maknanya aku tidak mendapati yang sahih tentang sunnahnya menundukkan telunjuk agar ditundukkan sedikit kecuali pada hadis ini. Sehingga kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, fala yushra'ul amalu bihi ba'da thubuti dha'fihi, maka tidak disyariatkan untuk mengamalkannya setelah diyakini ketidakvalidan hadis tersebut. Wallahu a'lam. Jelas? Intinya kalau ditundukkan sedikit itu hadisnya tidak sahih. Jadi kalau antum dengar dari sebagian asatidzah sebagaimana yang disebutkan dalam faedah ini, Syekh Al-Albani rahimahullah taala mendhaifkan hadis tersebut. Ya. Ini juga yang ma'ruf di kalangan fikih sebenarnya. Ada yang berpendapat ditundukkan, cuman permasalahannya apakah hadisnya sahih. Agak ditundukkan sedikit seperti ini. Jadi ditundukkan begini. Tidak seperti ini tapi ditundukkan begini dengan meyakini ini ada riwayat yang sahih. Namun riwayatnya adalah kelemahan. Kemudian begitu juga wala tahrikin, tidak pula digerak-gerakkan. Nah, ini sudah ma'ruf di kalangan antum. Disebutkan di sini wa amma ziyadah yuharrikuha fasyadzatun. Adapun tambahan yuharrikuha, menggerak-gerakkan seperti ini, digerak-gerakkan, itu syadzah. Faqad khalafa Zaidah Ibnu Qudamah arba'ata asyara rawiyan. Sungguh Zaidah bin Qudamah telah menyelisih 14 perawi. Wa asyara ila syudzudziha Ibnu Khuzaimah wal Baihaqi. Dan yang mengisyaratkan tentang kesyadzan ya, hadis ini, riwayat ini adalah Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Al-Baihaqi. Wa kadzalika hakama alaihi bisyudzuz Syekhuna Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Demikian juga yang menghukumi hadis ini syadz, tambahan yang menyebutkan yuharrikuha adalah Syekh Al-Imam Al-Allama Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Demikian juga tulab-tulab beliau, di antaranya guru kami Syekhuna Faqihul Yaman Abdurrahman Ibnu Mar'i Al-Adani rahimahullahu taala, dalam banyak durus beliau mendhaifkan hadis tersebut. Ya. Begitu juga ada buku yang membahas ini khusus, yaitu buku yang ditulis oleh Syekh Al-Muhaddits Al-Bahits Al-Qawi Ahmad Ibn Sa'id Al-Hashhabi dalam kitab beliau Al-Bisyarah. Buku lama sebenarnya, ada PDF-nya. Namanya Al-Bisyarah. Itu buku sudah terbit di zamannya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Dan juga banyak mustafidun yang lain yang dulu, diantaranya yang sempat kita belajar dulu, Hasan bin Nur Al-Marwa'i juga mendhaifkan, dan yang lainnya banyak. Rata-rata dari tulabnya Syekh Muqbil mendhaifkan hadis menggerak-gerakkan jari. Jadi cukup isyarat. 14 rawi, diantaranya singkat anak Syu'bah bin Hajjaj, Sufyanain, Hamadain, Sufyan ibn Aina, Ats-Tsauri, Hamad. Juga banyak yang diselisih 14 perawi. Kemudian waqad waradat al-isyarah bis-sababa ala thalathi sifatin. Nah, sungguh telah datang riwayat tentang tata cara isyarat ini tadi dengan 3 cara. Di sini antum lihat, yang pertama qabadul asabi'a kulliha, seluruh asabi dikepal seperti ini ya, dikepal. Ini kan kepal semua kan, dikepal seperti ini ya, qabadhu dikepal semua seperti ini, dan dia telunjukkan seperti ini. Wa yushiru bis sababah, dan mengisyaratkan dengan sababah. Ini hadisnya disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar, riwayat Muslim. Nah, ini tata cara yang seperti ini dikenal dengan istilah aqada salasa wa khamsin. Aqada salasa wa khamsin. Istilah orang Arab menyebutnya aqada salasa wa khamsin. Salasa 3, khamsin 50, 53. Itu istilahnya. Wa asyara bis sababah, dan beliau mengisyaratkan sababah. Ya, ana dulu ketika memahami hadis ini gimana asyara yaqid salasa wa khamsin,
Ana tanya sama guru qaid fiqhiyah kami dulu, Abbas Jauna, beliau menyebutkan itu istilah Arab. Ini istilah orang Arab menyebut kepalan seperti ini disebut dengan istilah aqada salasa wa khamsin. Ya, kepalan 53. Ya, mungkin ini atau ulangan. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa'lam anna qawlahu aqada salasa wa khamsin. Ya. Ketahuilah bahwasanya sabda Rasul aqada salasan wa khamsin, ya, yaitu kepalan 53, syartuhu inda ahlil hisab, syaratnya menurut ahli hisab. Ya, untuk faham, alhamdulillah. Tidak faham juga tidak masalah. Ahli hisab itu bukan hisab ngerokok ya. Maksudnya hisab di sini bukan juga hisab perbintangan. Hisab hitung-hitungan bahasa Arabnya. Hisab itu ilmu hitungan, matematika. Ayadha'a tarful khinsir 'alal binsir. Dia meletakkan tarful khinsir. Khinsir mana? Ini namanya al-ibham. Ini namanya as-sababa. Ini wusta. Ini al-binsir, ini al-khinsir. Ya enggak? Nah, benar. Ayyadha'a tarful khinsir 'alal binsir. Atau kebalik. Ini apa nih? Binsir atau khinsir? Sehingga anak khinsir itu ini. Ya. Kelingking khinsir atau jari manis. Kelingking khinsir kan? Ini binsir kan? Nah, jari manis kan binsir. Ayyadha'a tarful khinsir 'alal binsir. Berarti khinsir ini yang kelingking kan? Diletakkan gini. Ya. Walaisa dzalika muradan hahuna. Namun yang dimaksud itu bukanlah yang dimaksudkan di sini. Ya. Istilah hisab, istilah matematika orang itu yang mungkin ini ya. Nah, istilahnya kalau apa? Istilah matematika. Ujung ini diletakkan di gini. Mungkin. Itu istilah hisab, hitungan. Namun yang kata Imam Nawawi bukan yang dimaksudkan seperti itu. Namun balil murad, namun yang dimaksudkan ikatan 30 ini tadi atau 53, ayyadhu al khinsir ala roha. Nah, dia meletakkan khinsir ini ala roha. Roha itu ini telapak. Ini namanya roha. Ya, berarti ini taruh di telapak seperti ini. Wa yakunu ala sura allati yusammiha ahlul hisab tis'atan wa khamsin. Sehingga seperti ini ya. Ya benar lah, seperti ini, ya kan? Sehingga dia seperti bentuk yang disebut oleh penamaan ahli matematika, ahli hisab dengan istilah tis'atan wa khamsin. 56. Itu istilah orang Arab. Wallahu alam. Tahu santu pikirkan. Karena bilang matematika kita beda sama hitungan sama mereka. Wallahu alam. Di sini disebutkan tariqatin ma'rufatin tawata'at 'alaiha al-arabu fi uqudil hisab wangdhurha fi subil salam. Ya, istilah aqada salasan wa khamsin atau tis'atan wa khamsin itu adalah tariqah ma'rufah. Tariqah ma'rufah tawata'at, tariqah ma'rufah yang sudah tawata'at, sudah disepakati oleh orang-orang Arab dalam menghitung bilangan. Ya, sama seperti kayak kita kalau ngitung apa? Jumlah bulan kan ada istilah yang ngitung ini kan. Nah, anggaplah seperti itulah orang Arab kalau ngitungan mungkin pakai ikat-ikatan seperti ini ya. Al-muhim, yang pertama yang dikenal dengan ikat aqada salasan wa khamsin, istilahnya seperti ini ya. Kemudian yang kedua, yushiru bis sababah, isyarat dengan sababah. Wa yadha ibhamahu 'ala al-wusta. Yang kedua, dia meletakkan ibham, jempol ke wusta, seperti ini. Ya enggak? Ya. Kelihatan antum? Seperti ini. Kalau yang pertama tadi cukup seperti ini. Nah. Ya. Yang kedua dia letakkan seperti ini.
Cuma diletakkan B, tidak dibuat lingkaran. Itu yang lingkaran yang ketiga. Letakkan seperti ini. Dalilnya adalah hadis dari Abdullah bin Zubair. Kemudian yang ketiga, yushiru bis sababa wa yuhallik al ibham wal wusta. Isyarat dengan sababah dan buat lingkaran seperti ini. Jadi ada 3 cara. Cara pertama seperti ini, cara kedua seperti ini, cara ketiga seperti ini. Gambar, tergambar antum? At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, atau yang pertama gini, ya, normal gini aja. Yang kedua gini, yang ketiga gini. Hadisnya dari sahabat Wa'il bin Hujr. Di sini disebutkan famin akhta'il musallin fil isyarah 'inda tasyahhud, termasuk kesalahan orang yang salat ketika tasyahhud, tarkul isyarah wa bastul kaffain al fakhidain, meninggalkan isyarat dan membentangkan 2 telapak tangan di paha. Yang kedua, al isyarah inda talaffuz bisyahadatain faqat ma'a bastil kaffain, ya isyaratnya ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, barulah dia ngangkat. Ya, soalnya normal gini, tahu-tahu asyhadu an la ilaha illallah. Ya, walaupun ada mungkin pendapat sebagian para ulama, ya, tidak ada dalilnya. Yang ketiga, tahrikul usbu' atau isbi' indal isyarah, gerak-gerakkan. Tadi hadisnya dhaif, ya. Kemudian inhina'ul usbu' lil asfal indal isyarah, nundukkan jari ke bawah ketika isyarat, juga hadisnya dhaif. Yang kelima, wad'u hafatil kaf al kharijiyah al fakhid halal isyarah kal qabid lil musaddas. Wal aslu baqa batinil kaf ila jihatil fakhid, ya. Meletakkan hafah, sisi telapak luar di paha ketika isyarat, ya, telapak bagian luar itu ketika isyaratnya tadi meletakkan hafah itu sisi, ya, pinggir, meletakkan pinggir telapak yang luar al-fakhid di paha ketika isyarat. Gimana gambarannya? Kal qabid alal musaddas, seperti orang megang seperti ini. Oh iya, gini pegangannya. Jadi bukan gini dia, jadi gini. Ya, hafah itu ini, sisi pinggir telapak. Ya, khorijiyah ini kan khorijiyah. Wad'u hafatil kaf al khorijiyah, meletakkan sisi telapak luar ini di paha ketika isyarat. Nah, gini dia. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Salah, ya. Kal qabid alal musaddas, kal qabid lil musaddas, seperti orang yang megang musaddas. Musaddas itu pistol artinya. Wal aslu baqa'u batinil kaf ila jihatil fakhidi. Hukum asal tetap punggung telapak tangan atau batin dalam telapak tangan ini di bagian paha seperti ini, ya. Bukan seperti ini. Bukan antum yang seperti ini, tidak ada dalilnya. Misalkan gini atau mungkin gini. Yang keenam, fakul qabdah, melepaskan qabd. Misalkan gimana? Gini dia. Nah, ini anggaplah paha, ya. Nah, mungkin gini dia. Cak Idil itu tadi, ya. Jadi dia gini, tidak dikobetnya sama dia, digini aja. Nah, tuh. Watarkul isyarah, ditinggalkan isyarah sama sekali. Wabastul kaf qabla taslim. Nah, membuka telapak sebelum salam. Maknanya sebelum salam dibuka sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau membentangkan, membentangkan. Dalam artian dibuka, tidak dikobet sama dia, itu kesalahan. Meninggalkan isyarat juga kesalahan, berarti sepaketan. Kemudian yang termasuk kesalahan apa? Sebelum salam, nah dilepas duluan sama dia.
Dia seperti ini, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai selesai. Belumlah salam, baru Allahumma shalli ala Muhammad, ada lepas sama dia. Atau kadang sebagian orang gini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sudah gitu lepaskan sama dia. Itu tidak ada dalilnya. Disebutkan di ta'liq nomor 4 itu, wal isyara bil usbu' tastamir tulat tasyahhud. Isyarat dengan telunjuk tadi terus menerus sampai sepanjang tasyahud. Wa qabdul asabi' yastamir ila salam. Mengqabd ini tadi sampai ke salam. Disebutkan dalam fatwa al-lajnah daimah. Ini faedah ya ikhwan. Berarti ya, tasyahud dan juga isyarat sampai kapan? Sampai salam. Difahami? Wallahu ta'ala. Terakhir, al-isyara bis sabbahatain al-yumna wal isra. Dua-duanya. At-tahiyatu lillahi wa salawatu wa thayyibat, itu juga salah. Wallahu ta'ala alam shawab. Adapun isti'adzah insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya.